Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hairunisa dari semester 5 jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang induk-induk akhlak tercela guna untuk memenuhi tugas UAS saya yang diampu oleh Bapak Hamdi Zaspendi MPD. Perbuatan atau perilaku yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang berbohong, sombong, pamer, menyiksa, menyakiti, dan berbagai bentuk ketidakadilan seperti menindas dan mengambil hak orang lain dengan paksa dan lain-lain. Itu semua adalah perbuatan tercela. Sungguh moral manusia sudah sangat rusak akibat akhlak-akhlak tercela. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang hubu ad-dunya. Hubu ad-dunya adalah seseorang yang cinta kepada dunia, yaitu menganggap harta benda adalah segalanya. Penyakit hubu ad-dunya, cinta kepada dunia, berawal dari penyakit iman yang berakar pada anggapan yang salah bahwa dunia adalah tujuan akhir kehidupan, sehingga akhirat dilupakan. Di sini ciri-ciri hubu ad-dunya adalah yang pertama, yaitu menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat. 2. Suka mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan segala cara tanpa memperhatikan halal dan haramnya suatu benda yang diperoleh. 3. Bahaya hubu ad-dunya, yaitu pertama, cinta dunia adalah segala sesuatu yang membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Jika seseorang telah dikuasai hatinya oleh iblis, maka akan menjadi lemah. Iblis akan membolak-balikan hatinya bagaikan seorang anak kecil yang mempermainkan sebuah bola. Selanjutnya, sifat takabur atau ujub. Pengertian takabur secara istilah dapat kita pahami bahwa ujub yaitu suatu sikap membanggakan diri dengan memberikan suatu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri. Jadi, seseorang yang memiliki sifat tersebut melihat dirinya lebih tinggi dari orang lain. Karenanya ia merasa bangga berlebihan, gembira, dan puas terhadap apa yang diyakininya. Penyebab takabur atau ujub tersebut adalah yang pertama, karena kelebihan fisik. Misalnya, mereka merasa dirinya tampan, cantik, dan kuat. Selanjutnya, karena kekuatan fisiknya dalam melawan musuh. Selanjutnya, karena ilmu, akal, dan kecerdikannya dalam memahami ilmu-ilmu agama dan urusan-urusan keduniaan lainnya. Terus bahaya takabur atau ujub, yaitu menyebabkan timbulnya rasa sombong atau takabur. Cara menghindari takabur yaitu kita harus memiliki sifat percaya diri. Tetapi jika sudah memasuki ketakaburan dan menganggap rendah terhadap yang lain, inilah yang dikatakan ujub yang dilarang agama. Hal ini tersebut harus dihindari dengan cara bahwa kita harus percaya diri, tetap ingat bahwa kita tetap punya sisi lemah. Orang lain juga mempunyai potensi dan kita harus menghargai potensi yang dimiliki orang tersebut. Ada pepatah yang mengatakan bahwa di atas langit masih ada langit. Kita harus ingat dan sadar bahwa dalam sejarah, orang yang ujub atau takabur dengan kekuatannya, maka Allah akan menghancurkannya, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang memiliki sifat sombong dan sifat ujub dan takabur tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu riya. Pengertian riya adalah mengerjakan suatu perbuatan atau ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah semata. Orang riya tidak ikhlas dalam beramal. Ia senantiasa pamer dan cari perhatian supaya mendapat pujian, sanjungan, dan pengakuan.
eh, bentuk riya. Yang pertama yaitu riya dalam niat, ketika seseorang akan melakukan sebuah amal dalam hatinya telah ada keinginan atau tujuan selain mencari ridha Allah. Ia sejak awal telah mempunyai niat tidak ikhlas. Padahal diterima atau tidaknya amal ibadah yang kita lakukan sangatlah bergantung pada niat. Sesungguhnya sahnya segala perbuatan itu bergantung pada niat. Hadis riwayat Muslim. Terus 2, riya dalam perbuatan. Yang dimaksud dengan riya dalam perbuatan adalah ketika kita melakukan sebuah amal ibadah, ia berharap mendapat perhatian dari orang lain. Ciri-cirinya adalah ia melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, penuh semangat, tak kala ada orang lain yang melihatnya. Contoh, seorang anak sedang belajar sungguh-sungguh ketika orang tuanya ada di rumah. Namun tak kala orang tuanya tidak ada, ia tidak belajar lagi atau menjadi kendor semangatnya. Terus salah satu sifat lagi yang erat kaitannya dengan riya adalah sum'ah, yaitu suka memperdengarkan atau menceritakan kebaikan-kebaikannya, keberhasilannya kepada orang lain dengan tujuan ingin mendapat pujian dari orang yang mendengarkannya atau ingin dikatakan hebat. Terus bahaya riya. Yang pertama, akan merasa hampa dan kecewa dalam batinnya apabila perhatian atau pujiannya yang ia harapkan ternyata tidak ia dapatkan dari orang lain. 2, muncul rasa tidak puas terhadap apa yang ia lakukan. 3, muncul sikap keberpura-puraan atau ketidakseriusan. Terus cara menanggulangi penyakit riya antaranya yaitu pertama, dengan cara memfokuskan niat ibadah, bahwa ibadah kita hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. 2, hindari suka memamerkan sesuatu yang kita punya, karena pada hakikatnya yang kita punya itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terus tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Mungkin dari induk-induk tercela yang dapat saya jelaskan, diantaranya ada hubu adunya, ada hasad, wujud atau takabur, terus ada riya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian saya terdapat kata-kata yang tidak sesuai atau tidak tepat. Saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.